Berserulah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Daud belajar setiap kali menghadapi masalah. Dia tidak gentar. Di dalam Mazmur 144 ayat yang pertama, Daud berkata begini, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Daud itu tidak lari ketika menghadapi masalah, tapi Daud menghadapinya. Dia percaya dengan pertolongan Tuhan, dia bisa menang melawan singa dan beruang. Tahukah Anda bahwa semakin banyak masalah yang bisa kita selesaikan dan semakin besar musuh yang bisa kita kalahkan, semakin cakap kita menghadapi persoalan. Banyak orang Kristen mentalnya cengeng, mentalnya pengecut, mudah menyerah ketika menghadapi masalah dan tantangan. Mari belajar dari Daud. Keadaan, perlakuan orang terhadap dia, bahkan orang terdekatnya, orang tuanya sendiri, tidak membuat Daud lemah, tapi justru Daud bangkit dan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Saya mau katakan, anak-anak muda, kita nggak bisa pilih siapa orang tua kita. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang memperlakukan kita. Kita tidak bisa pasang papan nama di dada kita dan berkata, jangan sakiti saya. Kita tidak bisa menghentikan badai yang menerpa hidup kita. Tapi reaksi kita terhadap persoalan yang datang dalam hidup kita menentukan apa yang akan datang kemudian. Berserulah kepada Tuhan dan jangan kepada manusia. Setiap kali menghadapi masalah dalam hidup, pergumulan hidup ini, nomor satu, datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Jangan cari manusia. Jangan fanatik kepada konseling. Saya mau kasih tahu sebagai hamba Tuhan, konseling tidak menyelesaikan masalah. Jangan mencari tempat pelarian, tempat curhat, cari teman, cari pendeta yang belum tentu mengerti dan tidak peduli sama hidupmu. Belum tentu mereka bisa dipercaya dan bisa memberikan nasihat yang terbaik. Tidak sedikit yang kasih tahu sama saya bahwa pendeta yang dia jadikan tempat curhat malah menceritakan masalahnya kemana-mana. Dengar baik, 1 Korintus 2 ayat yang kelima berkata begini, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Berserulah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ketika kita menghadapi badai dalam hidup ini, belajarlah mengandalkan Tuhan, sumber hikmat kita. Bergantunglah pada kekuatan Allah, jangan bergantung pada hikmat manusia. Saya percaya hikmat dari Tuhan akan diberikan kepada kita saat kita meminta pertolongannya. Proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita untuk tujuannya yang besar. Saya bersyukur Tuhan itu sudah mempersiapkan hidup kita jauh sebelum kita menghidupi rencananya hari ini. Proses hidup itu Tuhan izinkan terjadi untuk menghantar kita kepada rencana Tuhan yang sempurna. Dari kecil saya terbiasa tidak bisa mengandalkan diri kepada orang tua. Saya pernah cerita di khotbah saya yang lain bahwa orang tua saya meninggalkan saya umur 11 tahun. Saya harus berjuang, dibuang sekolah ke Australia, harus bekerja keras untuk bisa melanjutkan sekolah, untuk membiayai hidup saya. Dan bagaimana saya mengalami begitu banyak kesulitan hidup, punya pemimpin yang mengecewakan, dan justru di saat-saat itulah saya mengalami Tuhan dengan luar biasa. Dan saya mengerti apa yang dialami Daud ketika dia tidak bisa mengandalkan siapapun. Ketika yang dia harapkan bisa melindungi dia, tidak ada untuk dia. Apa yang bisa kita andalkan selain Tuhan? Mungkin masalah hidup saya berbeda dengan masalah hidup Anda. Tapi kita sama-sama tiba di satu titik di mana pada akhirnya kita menyadari tidak ada yang kita bisa andalkan selain Tuhan. Tidak ada yang lebih mengasihi kita lebih dari Tuhan. Percayalah bahwa proses kesulitan-kesulitan hidup, badai yang menerpa hidup kita akan mengasah iman kita, membentuk karakter kita, dan mempersiapkan kita untuk sebuah rencana Tuhan yang lebih besar bagi kita.